Kita cari yang berawalan khoslatani, lalu kita klik ardu. Ketemu. Jadi yang berawalan khoslatani ini ada 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang aplikasi hadis yang menurut saya ini aplikasi paling keren, paling bagus yang pernah saya temui. Namanya Jawami'ul Kalim. Yang pertama, sobat harus download dulu ini linknya. Sobat juga bisa lihat linknya di deskripsi. Kalau ini diklik, akan dibawa ke halaman arsip ORG. Pilih yang zip. Setelah di-download, kemudian ekstrak dengan WinRAR. Hasil ekstrakannya akan seperti ini. GK45. Kemudian pilih di folder setup, lalu pilih GK setup exe. Install sampai selesai. Sobat mungkin akan diminta untuk menginstal framework ya, Net Framework. Kalau diminta install, sobat bisa klik ini linknya. Sobat juga bisa melihat linknya di deskripsi. Lalu sobat akan dibawa ke halaman ini, download Net Framework. Lalu pilih yang ada tulisannya recommended. Klik aja. Lalu sobat akan dibawa ke sini, pilih yang runtime. Sobat, kalau sobat pakai Windows 10, biasanya sih nggak ada masalah. Artinya di Windows 10 itu sudah ada Net Framework yang bahkan lebih mudah, versinya lebih mudah daripada yang diminta oleh Jawami'ul Kalim. Tapi kalau misalnya tetap minta, lakukan aja, klik yang di runtime, kemudian setelah selesai, klik yang exe yang di-download itu untuk menginstal Net Framework sampai selesai. Kalau misalnya di komputer sobat sudah ada, biasanya dia langsung ditolak. Artinya sudah ada, nggak perlu install lagi. Kalau semuanya sudah selesai, harusnya sobat bisa langsung masuk ke aplikasi. Nah, ini setiap kali buka selalu oleh Windows akan diminta apakah Anda akan membuka file ini, klik aja yes. Nah, ini problemnya, dia tidak berfungsi yang bagian ini. Jadi kita klik aja muafik, lalu klik lagi muafik. Dan ini tampilannya. Sobat, perhatikan. Ini menu-menu yang dia miliki. Yang pertama kita klik aja coba ardu. Di ardu ini, seperti kalau kita mau takhrij hadis dengan menggunakan awal kalimat hadis. Nah, jadi di kolom bidayatul hadis ini kita diminta memasukkan kata yang menjadi awal kalimat hadis. Sobat, perlu saya ingatkan bahwa karakter pencarian yang di sini ini dia membedakan hamzah. Jadi misalnya saya tulis innamal a'malu, tapi hamzahnya seperti alif seperti ini ya. Al-a'malunya di sini juga alif bukan hamzah. Lalu kita klik ardu, dia adadun nata'ij kosong. Tapi kalau misalnya saya ganti sekarang ya, innamal a'malu, saya post dulu, innamal a'malu, ini juga harus pakai hamzah, al-a'mal. Oke, lalu saya klik ardu, ada ketemu dia. Jadi sekali lagi, di dalam innama ini kan innama, hamzahnya ini harus ditulis hamzah pakai bawah. Hamzah bawah, alifnya. Lalu al-a'malu juga, alifnya juga dikasih hamzah atas. Lalu pilihan marfu, udsi, ini kalau misalnya kita tidak yakin, kita biarkan aja kosong, dia akan mencari semua. Tapi kalau misalnya kita yakin ini marfu, kita klik aja marfu.
Kalau misalnya kita yakin ini kauli, klik aja kauli. Kalau misalnya ini yakin ini sahih dan hasan, kita klik yang ini. Misalnya kita klik lagi ardu. Dia akan keluar. Tapi kalau misalnya kita klik marfu, lalu di sini fi'liyah, lalu di sini maudhu misalnya, lalu kita klik ardu, dia akan kosong karena dia tidak menemukan hadis innamal a'malu yang maudhu, yang fi'liyah, yang marfu. Misalnya ini sekalipun misalnya hanya sahih hasan dan di sini fi'liyah, kita klik nggak ketemu. Ya. Atau misalnya kita balik ini benar kauliyah, tapi kita cari yang maudhu juga nggak ketemu. Tetapi kalau misalnya kita ganti sahih hasan, kita klik, dia ketemu. Ini artinya kalau kita yakin. Kalau kita nggak yakin, ini dikosongin aja semuanya. Lalu klik ardu, dia akan ketemu satu. Ada nata'ij satu. Demikian juga, kalau kita nggak yakin apakah ini gharib, aziz, masyhur, atau mutawatir, kita pilih jami'ut turuq. Jadi intinya sobat, kalau di dalam pencarian awal hadis ini sebaiknya memang kita kosongin aja semua karena kita mencari, mungkin kita ketemu yang sahih, mungkin kita ketemu yang hasan, kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita kosongi dan untuk turukur riwayah kita kasih jami'ut turuq. Sekarang ini kan hasilnya cuma satu karena hadis yang berawalan dengan innamal a'malu itu hanya ada satu. Sekarang kita coba lagi. Khoslatani ya. Kita cari yang berawalan khoslatani. Lalu kita klik ardu. Ketemu. Jadi yang berawalan khoslatani ini ada 11. Khoslatani la as'alu anhuma. Khoslatani sami'tuhuma. Khoslatani yuhibbuhuma. Khoslatani dan seterusnya dan seterusnya. Seluruhnya ada berjumlah 11. Lalu di sebelah kolom yang sini ini 67, ini ada di sahabat. Artinya ada 67 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Lalu ada adadul mukarrarat, hadis ini diriwayatkan berulang-ulang di dalam 1400 kitab yang ada di Jawami'ul Kalim sebanyak 1469 kali. Kemudian kalau kita klik di sini nanti dia akan ditampilkan. Ini kan disebut ada 67 sahabat. Coba kita klik ya. Kita klik, oh ada 68. Mari kita lihat. Kalau ada 68 berarti ada yang tidak menyebut nama sahabat. Jadi mestinya hanya 67. Ini tadi ada ismun mubhamun. Nah, karena ada tambahan ismun mubhamun, maka dia tidak ada, mana tadi ada ismun mubhamun tadi ya. Kita mulai dari awal. Badil al-Misri. Lalu, nah ini ada ismun mubhamun. Karena ada ismun mubhamun ini, maka jumlahnya menjadi 68 sahabat. Harusnya dia hanya 67. Lalu sebelah kirinya adalah takhrij, artinya hadis ini yang diriwayatkan oleh Nadlah itu ada 4 sanad atau 4 turuk ya. Jadi riwayat yang sampai kepada Nadlah itu ada 4 isnad. Kita klik aja, kita lihat untuk isnad ini semuanya yang diriwayatkan oleh Nadlah bin Amr. Jadi ada nata'ij, untuk yang ini ada 4. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas ya yang pengembangan dari bagaimana cara kita melihat hadis masing-masing di bagian berikutnya nanti kita akan bahas. Selanjutnya di ardus sahabah. Di ardus sahabah ini yang pertama, sobat sekalian, ada pilihan al-marwiyat, baladul iqamah, baladul wafah, al-qabail, ar-rutbah, dan as-sabikun. Kalau kita klik tartibus sahabah hasbal marwiyat, dia akan perlihatkan mulai dari yang kecil, sahabat yang meriwayatkan hanya satu hadis. Disebutkan ada 973, sampai kemudian yang disebut dengan al-mukthiruna minar riwayah disebutkan ada 11. Kalau misalnya ini kita klik lagi, maka dia akan tunjukkan siapa saja dia. Ini Anas bin Malik, dia meriwayatkan 3.618 hadis. Adadul mukarrarat ini jumlah hadis yang
diriwayatkan di berbagai kitab, tapi isinya sama gitu intinya. Demikian juga kalau misalnya kita klik baladul iqomah, kita klik lagi, maka dia akan diperlihatkan sahabat yang berada di Kinanah, jumlahnya ada 1, hadisnya ada 12, yang di Asbihan dan seterusnya. Lalu kalau kita klik lagi, dia akan muncul nama-nama. Yang di Asbihan siapa? Salman Al-Farisi, lalu Khalid bin Ghalab, ada 1 hadis yang diriwayatkan. Sobat, sistem ini atau model pencarian Ardhu Sahabah ini sebenarnya juga meniru cara takhrij manual. Kalau yang tadi takhrij manual kan ada pilihan mencari hadis berdasarkan awal hadis. Itu sudah kita bahas di dalam Ardhul Hadis tadi. Yang kedua, mencari hadis berdasarkan sahabatnya. Jadi misalnya kita ketemu hadisnya, oh diriwayatkan Aisyah misalnya. Maka kita cari aja Aisyah. Jadi misalnya di tartib sahabah yang al-mukthirun, lalu kita ketemu Aisyah ada 2296. Kita klik aja. Ini seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Setelah terbuka, baru kita cari mana hadis yang kita maksudkan di antara 2296 hadis. Tentu lebih sulit cara pencarian ini. Selanjutnya kita akan masuk ke taksim maudhu'i. Taksim maudhu ini maksudnya ini sebenarnya sama dengan secara manual kita melakukan takhrij berdasarkan maudhu atau temanya. Jadi misalnya kita mempunyai perkiraan ini kira-kira temanya tentang al-ilmu. Maka kita klik aja di bagian taksim maudhu'i. Kemudian kita bisa cari ini al-iman, lalu al-ilmu. Ya. Atau kalau misalnya kita lihat semua kulal mawadhi, kalau sudah pasti kita yakin di al-ilmu, kita klik aja al-ilmu misalnya. Lalu kita klik seperti ini. Atau di kulal mawadhi kita cari al-ilmu, lalu kita klik di bagian al-ilmu. Nah, di sini ada tolabul ilmi, ta'allamul ilma, dan seterusnya. Lalu di antara itu kemudian kita klik misalnya kira-kira ini tolabul ilmi. Kita klik aja tolabul ilmi. Nah ini hadisnya ini disebutkan di sini. Ada 1, ada ini angka-angkanya, jumlah modulnya ada 1, jumlahnya hadis ada 1. Misalnya kita klik tolabul ilmi faridotun. Misalnya kita yakin itu, kita lihat hadis yang terkait itu ada tolabul ilmi faridotun dan seterusnya ini. Utrubul ilma walubisin, tolabul ilmi hakun, dan seterusnya. Ini cara kita mencari hadis berdasarkan tema. Demikian sobat, ulasan saya tentang aplikasi yang menurut saya bagus sekali ini, Jawami'ul Kalim. Terima kasih sobat telah mengunjungi channel saya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.